Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan di materi 13.3 materi UAS untuk sistem masih UAS sistem basis data yaitu materi 13.3. Nah, ini adalah part 2 dari materi 13.3 yang mana materinya akan menjelaskan, langsung saja kita bahas. Oke. Yang mana menjelaskan tentang memodifikasi tabel. Nah, kita pertama menjelaskan terlebih dahulu materi-materinya. Kita kalian dulu layarnya, ini besar kali. Oke. Nah, pertama alter tabel. Pernyataan alter tabel digunakan untuk menambahkan kolom baru, mengubah kolom yang ada, menentukan nilai default untuk kolom, menghapus kolom, dan kita bisa menambah atau memodifikasi kolom dalam tabel. Tetapi kita tidak bisa menentukan di mana kolom itu akan muncul. Nah, alter tabel, kolom yang baru ditambahkan selalu menjadi kolom terakhir dari tabel. Nah, juga jika tabel sudah memiliki baris data dan kita menambahkan kolom yang baru ke dalam tabel, nah kolom yang baru tersebut awalnya 0 untuk semua baris yang sudah ada pada sebelumnya. Nah, alter tabel pada bagian menambahkan kolom. Nah, untuk menambahkan kolom, kita menggunakan sintaksis SQL yang mana dengan tata penulisan alter tabel, tabel name-nya add column name data tipe data type default expression. Nah, kolom nama data type-nya kemudian default expression. Contohnya alter table mycd collection and release date default SJS date. Alter table my friend add favorite game varchar 2 tipe datanya nih 30. Nah, sebenarnya ini tidak ada di dalam nanti skema kita. Jadi kita gunakan aja yang tabel lain untuk sebagai contohnya nantinya. Oke, kita lanjutkan. Kita dapat mengubah jenis data, ukuran, dan nilai default pada kolom menggunakan alter table. Nah, aturan dan batasan saat memodifikasi kolom itu sebagai berikut. Nah, pertama kita dapat menambahkan lebar dan presisi pada tipe kolom pada tipe data numerik. Dan kemudian kita dapat menambahkan lebar kolom pada tipe data karakter. Kemudian kita bisa mengurangi lebar kolom number jika kolom hanya berisi nilai 0 atau jika tabel memiliki baris. Dan kemudian kita untuk tipe data varchar, kita dapat mengurangi lebar ke nilai terbesar yang terkandung dalam tabel. Nah, kemudian kita masuk ke badan pengubahan kolom. Nah, kita bisa mengubah tipe data hanya jika kolom berisi nilai 0. Nah, kita bisa mengonversi kolom dari char ke varchar 2 atau mengonversi varchar 2 kolom menjadi char kolom. Nah, hanya jika kolom tersebut berisi nilai 0. Nah, diulangi lagi, yang tersebut berisi nilai 0. Atau jika kita tidak mengubah ukuran menjadi sesuatu yang lebih kecil daripada nilai apapun yang di dalam kolom. Nah, ada ataunya kan kolom tersebut berisi 0 atau jika kita mengubah ukuran menjadi sesuatu yang lebih kecil daripada nilai apapun yang di dalam kolom. Nah, perubahan ke nilai default kolom hanya mempengaruhi penyisipan nanti ke tabel. Nah, contoh, sebuah tabel telah dibuat dengan dua kolom. Kayak tabel mod emp last name varchar 20 salary number dengan presisinya 82. Ini tipe dengan panjangnya 20. Ini contohnya saja yang kita buat tabel ini tidak ada di skema database skema kita, tapi kita buat aja nanti contoh yang pertama. Nah, kemudian modifikasi mana saja yang diizinkan dan mana yang tidak. Nah, kita di sini terdapat beberapa pengartalan tabelan pemodifan. Nah, bagaimana sajakah jawaban yang tanpa dengan baris dan tanpa baris katanya? Nah, jawabannya sebagai berikut. Nah, untuk yang baris tak pertama, nah akan diizinkan hanya jika kolom kosong atau nama terbesar adalah 10 karakter atau kurang. Sedangkan pada yang sintaks kedua akan diizinkan atau dengan atau tanpa data karena lebar kolom bertambah. Kemudian pada sintaks yang ketiga akan diizinkan dengan atau tanpa data karena ketepatan kolom meningkat. Kemudian pada yang sintaks yang keempat akan diizinkan dengan atau tanpa data karena hanya nilai default yang ditambahkan. Oke. Ini akan kita contohkan sesuatu nanti.
Nah, alter tabel menghapus kolom. Saat menghapus kolom, ada aturan yang harus kita penuhi. Pertama, kolom yang berisi data dapat dihapus. Kemudian hanya satu kolom yang dapat dihapus sekaligus. Nah, kita tidak bisa menghapus semua kolom dalam sebuah tabel. Tapi setidaknya satu kolom harus tetap. Nah, kemudian setelah kolom dihapus, nilai data di dalamnya tidak dapat dipulihkan. Nah, pada tabel dasar, drop kolom mungkin membutuhkan waktu lama karena database Oracle harus memodifikasi setiap baris untuk menghapus nilai kolom. Nah, alter tabel menghapus kolom. Ini contohnya alter tabel, tabel name, drop kolom, nama kolomnya apa. Ini kode sintaksnya, aturan sintaksnya. Nah, contohnya alter tabel, message collection, drop kolom, resource date, alter tabel my friend, drop kolom favorite game. Ini contoh saja di slide. Di skema kita tidak ada, jadi kita menggunakan nanti contoh yang berbeda. Nah, kemudian operasi set unit set. Nah, menghapus kolom dari tabel besar bisa memakan waktu yang lama. Nah, alternatif yang lebih cepat adalah dengan menandai kolom sebagai tidak dapat digunakan. Unit set tidak dapat kita gunakan. Nah, nilai kolom tetap dalam database, tapi tidak dapat kita akses dengan cara apapun, sehingga efeknya sama dengan menghapus kolom. Tapi sebenarnya dia masih ada di dalam database. Nah, bahkan kita bisa menambahkan kolom baru ke database dengan nama yang sama dengan kolom yang tidak digunakan. Nah, saking tidak adanya dia. Kolom yang tidak digunakan ada di sana. Tetapi kita tidak melihatnya setelah unit set tidak kita gunakan. Contoh pengsintaksannya adalah arti tabel, nama tabel name, set unit set, kolomnya, nama kolomnya. Kemudian contoh kolom set unit set selanjutnya, contohnya alter tabel copy employee, kita nanti gunakan aja nanti employee, set unit set nanti email. Nah, drop unit set kolom menghapus semua kolom yang saat ini ditandai sebagai tidak dapat digunakannya pada kolom tersebut. Nah, kita bisa menggunakan pernyataan ini saat kita ingin mendapatkan kembali ruang list tambahan dari kolom yang tidak digunakan dalam sebuah tabel. Nah, rangkuman alter tabel sebagai berikut. Nah, ini besar sedikit. Nah, bagian ini merangkum penggunaan perintah alter tabel. Nah, kita sini ada add, modify, drop, set, drop unit set. Nah, hasilnya pertama adalah add, menambahkan kolom baru ke tabel. Nah, permasalahannya adalah kita tidak dapat menentukan di mana kolom akan muncul di tabel. Nah, ini menjadi kolom terakhir. Nah, itu dia. Kemudian kolom modify, hasilnya akan dikeluarkan adalah untuk penggunaan mengubah tipe data kolom, ukuran, dan nilai defaultnya. Permasalahannya adalah perubahan ke nilai default kolom hanya mempengaruhi penyisipan berikutnya ke tabel. Kemudian drop, digunakan untuk menghapus kolom dari tabel. Nah, permasalahannya adalah tabel harus memiliki setidaknya satu kolom yang tersisa di dalamnya setelah diubah. Nah, setelah dihapus, kolom tidak dapat kita pulihkan. Kemudian set unit set digunakan untuk menandai satu kolom atau lebih sehingga bisa dihapus nantinya. Nah, permasalahannya adalah tidak mengembalikan ruang list. Kolom diperlakukan seolah-olah dihapus, tapi sebenarnya dia masih ada kolom tersebut. Kemudian drop unit set. Hasilnya adalah menghapus dari tabel semua kolom saat ini ditandai sebagai tidak terpakainya kolom tersebut. Nah, permasalahannya adalah setelah ditetapkannya sebagai tidak digunakannya kolom tersebut, nah tidak akan dapat diakses kolom tersebut. Tidak ada data yang ditampilkan saat kita menggunakan sintaks describe. Nah, penghapusan permanen tidak bisa dikembalikan. Kemudian masuk ke drop tabel. Nah, pernyataan drop tabel akan menghapus definisi tabel dari database Oracle. Nah, database akan kehilangan semua data dalam tabel dan semua indeks yang terkait dengan dari tabel tersebut. Baik dari indeks primary key-nya, yang berhubungan assign key, foreign key-nya, dan lain-lainnya. Semua indeksnya berhubungan dengan dia. Nah, ketika pernyataan tabel dikeluarkan, nah semua data dihapus dari tabel. Nah, dan deskripsi tabel dihapus dari kamus data. Nah, server Oracle tidak akan mempertanyakan keputusan kita dan langsung akan menghapus tabel tersebut. Nah, ini akan dibahas nanti dalam kursus. Nah, drop tabel pada slide berikutnya kita akan melihat nih
bahwa kita akan dapat mengembalikan tabel setelah dihapus. Tetapi tidak dijamin katanya. Itu menggunakan tip flashback. Nah, hanya pembuat tabel atau pengguna dengan hak istimewa drop any table, dan itu biasa digunakan oleh DBA, yaitu sebagai adminnya, yang bisa menghapus tabel. Contoh sintaksis penghapusan drop tabel yaitu drop tabel name-nya. Contohnya drop tabel copy employees. Kemudian flashback tabel. Jika kita menghapus tabel karena kesalahan tertentu, nah kita mungkin saja bisa mengembalikan tabel itu dan juga dalam datanya. Nah, setiap pengguna user database memiliki recycle bin masing-masing untuk memindahkan objek yang telah dihapus, dan objek tersebut dapat dipulihkan dari sini dengan perintah flashback tabel. Nah, perintah ini dapat digunakan untuk mengembalikan tabel, tampilan, atau indeks yang dihapus karena kesalahan. Nah, sintaksisnya adalah flashback tabel, nama tabelnya to before drop. Masih dalam flashback tabel, misalnya, jika kita menghapus tabel employees karena suatu kesalahan kita saat penulisan SQL. Nah, kita dapat memulihkannya hanya dengan mengeluarkan perintah flashback tabel copy employees to before drop. Sebagai pemilik tabel, kita dapat mengeluarkan perintah flashback, dan jika tabel yang kita pulihkan memiliki indeks apapun, maka ini juga dapat dipulihkan, indeksnya pun dapat juga dipulihkan nantinya. Kemudian kita dimungkinkan untuk melihat objek mana yang dapat dipulihkan dengan menanyakan tampilan kamus dari user recycle bin. Nah, jika sebuah tabel telah dihapus, ada catatan tambahan di sini, maka setiap objek dependen seperti indeks juga dihapus, dan jika tabel dikembalikan dari recycle bin, maka objek dependen itu juga pun akan dipulihkan kembali. Kemudian flashback tabel. Tampilan user recycle bin dapat kita lihat sebagai berikut. Ada original name, operation, drop time, yaitu dari user recycle bin. Nah, dapat di-query sebagai berikut dengan tampilan kamus datanya, yaitu. Kemudian flashback tabel, masih di dalam flashback tabel. Nah, setelah tabel itu kita pulihkan dari perintah flashback tabel, nah tabel tidak lagi terlihat dalam tampilan user recycle bin. Nah, setiap indeks yang dihapus dengan tabel asli juga akan dikembalikan. Nah, mungkin kita perlu juga karena suatu alasan yang keamanan di dalam database. Nah, untuk sepenuhnya menghapus tabel melewati recycle bin. Nah, untuk bisa dilakukan itu, kita dapat menggunakan kata kunci purge. Nah, kita langsung melewati juga recycle bin. Nah, ada catatan tambahan di sini. Jika sebuah tabel dihapus menggunakan purge, maka tidak mungkin mengembalikannya menggunakan flashback karena langsung juga menghapus dari recycle bin-nya. Nah, recycle bin dapat dibersihkan dengan membersihkannya. Purge recycle bin akan secara permanen menghapus semua objek di recycle bin pada pengguna sehingga tidak dapat digunakan lagi flashback. Dan perlu diingat itu untuk karena alasan keamanan. Kemudian rename. Untuk mengubah nama tabel, nah kita perlu menggunakan satu sintaks bernama rename. Ini hanya dapat kita lakukan untuk memilih objek atau oleh DBA. Sintaksnya yaitu rename nama lama ke nama baru. Old name to new name. Contoh, rename my CD collection to my music. Nah, kita contoh. Nanti karena contoh saja ini tidak ada dalam skema database kita. Nah, kita akan melihat nantinya perubahan. Kita dapat mengganti nama jenis objek lain seperti tampilan, urutan, dan juga sinonim. Nah, transet. Nah, transet memotong tabel, menghapus semua baris dari tabel, dan melepaskan ruang penyimpanan yang digunakan pada tabel tersebut. Nah, saat menggunakan pernyataan transet tabel, nah kita akan tidak dapat membatalkan penghapusan baris. Dan kita juga harus menjadi pemilik dari tabel atau telah diberikan hak istimewa sistem drop any table oleh pengguna kita. Kemudian sintaks transet adalah transet tabel nama tabelnya. Pernyataan delete juga menghapus baris dari sebuah tabel, tetapi tidak melepaskan ruang penyimpanannya. Nah, itulah fungsi transet. Transet lebih cepat daripada delete karena tidak menghasilkan informasi rollback, sedangkan delete masih bisa menghasilkan informasi rollback. Tapi karena tidak ada informasi rollback yang dihasilkan, transet tidak dapat kita pulihkan, lain delete-nya dengan delete.
Kemudian comment on table. Nah, kita dapat menambahkan komentar hingga katanya di sini 2000 karakter tentang kolom. Nah, tabel atau tampilan menggunakan pernyataan komen. Nah, sintaksisnya adalah comment on table, nama tabelnya. Kemudian kolom nama kolomnya nama kolom dari tabel tersebut is. Nah, sini adalah komen kita, place your comment here. Contoh di sini ada. Nah, comment on table employees is Western region only. Kemudian comment on table, masih dalam comment on table. Nah, untuk melihat komentar tabel di kamus data, kita bisa menggunakan sebagai berikut. Select table name comment from user tab comment. Nah, di sini kita melihat mana saja dari tabel yang sudah diberi komen. Nah, jika kita ingin memberikan komentar yang sebelumnya tadi dibuat pada tabel atau kolom, kita bisa menggunakan string kosong sebagai berikut. Ini kita contohkan nanti. Nah, flashback query. Jadi kita sudah membahas seputar tentang flashback. Nah, kita lanjutkan yaitu flashback query. Nah, kita mungkin menemukan bahwa data dalam suatu tabel entah bagaimana telah diubah secara tidak tepat. Nah, untungnya di dalam Oracle memiliki fasilitas yang memungkinkan kita untuk melihat data baris pada titik waktu tertentu sehingga kita dapat membandingkan berbagai versi baris dari waktu ke waktu. Itulah enaknya. Nah, fasilitas ini sangat bermanfaat bagi seorang yang mengelola data dalam database tersebut. Bayangkan saja misalnya bahwa seseorang secara tidak sengaja melakukan beberapa pernyataan YML pada suatu tabel dan kemudian menjalankan commit. Nah, itu suatu tindakan, apalagi sampai mengcomitnya pada pengguna yang melakukan tersebut, itu akan menyebabkan perubahan pada perubahan tersebut yang telah dilakukan pada sintaksis DML-nya. Nah, Oracle Explicit Express berkomitmen untuk secara otomatis melakukannya sehingga kesalahan mudah dilakukan. Nah, flashback query dan si dalam flashback query. Nah, kita dapat menggunakan fasilitas flashback query untuk memeriksa seperti apa baris-baris tersebut sebelum perubahan itu diterapkan. Nah, ini enaknya. Nah, ketika Oracle mengubah data, selalu menyimpan salinan dari apa yang tampak seperti data yang diubah sebelum perubahan itu dibuat. Nah, jadi fasilitas ini menyimpan salinan nilai kolom lama untuk pembaruan kolom. Fasilitas ini juga akan menjaga seluruh baris untuk dihapus dan tidak menyimpan apapun untuk pernyataan penyisipan. Nah, masih dalam flashback query, salinan lama ini disimpan di tempat khusus yang disebut table space undo. Nah, pengguna dapat mengakses area khusus database ini dengan menggunakan query flashback. Nah, kita dapat melihat versi data yang lebih lama dengan menggunakan klausa version dalam pernyataan select. Nah, ini adalah contohnya. Nah, nomor SCN. Nah, ini adalah contoh select employee ID, first name, sini ada literal, last name as name, versions operation as operation, versions of start time as start date, version end time as end date, salary from employees, versions between SCN value dan max value, where employee ID sama dengan contohnya sini 1. Nah, nomor SCN yang dimaksud dalam query di atas berarti nomor perubahan sistem dan merupakan identifikasi waktu yang tepat dalam database. Ini adalah nomor yang urut yang bertambah dan dikelola. Nah, oleh database itu sendiri. Kemudian masih dalam flashback query. Nah, cara terbaik untuk menunjukkan flashback query adalah dalam sebuah contoh berikut. Nah, isinya adalah sebagai berikut untuk employee ID-nya 1 di dalam tabel karyawan. Nah, tidak ada kata sini data yang ditemukan katanya. Jadi kita contohkan. Nah, nanti kita mencontohkan flashback ini dengan suatu tabel yang berbeda. Flashback query, lalu kita membuat karyawan, katanya bisa kita insertkan sini, insert into dari tabel tersebut values-nya apa dan nanti keluar hasilnya saat diselect. Nah, kemudian kita juga dapat memperbarui, mengupdate-nya, update set copy employee, set salary sama dengan 1, where employee ID sama dengan 1. Nah, kemudian kita select, kita akan melihat perubahannya. Kemudian kita dapat juga menghapus baris tersebut, delete from copy employees where employees ID-nya berapa. Nah, kita select, akan kita perubahannya. Nah, terakhir adalah flashback query
dari flashback query, yaitu hasil dari permintaan terakhir pada slide yang sebelumnya hanya tersedia ketika menggunakan permintaan flashback pada clause version. Nah, jika kita mencoba pencarian normal dari employee pada employee ID 1 yang mana mengikuti dari pernyataan delete tersebut, nah akan mendapatkan kesalahan normal yaitu not data found. Nah, itu habis terminologi, mari kita contohkan ada line SQL command line. SQL command line. Nah, di sini kita menggunakan apa namanya? User yang kedua untuk upload ini, karena untuk pemodifian itu sebagai berikut. Pertama kita buat kita connect terlebih dahulu sebagai DBA, connect as SJS DBA Oracle. Contohnya itu tergantung dari password yang kita install saat pertama kali menginstal server. Kemudian kita buat user baru, create user, nama contohnya UAS 2 Fajar Febriadi 4B. Sini kita buat aja Pak PT2. Identified by, sama aja kita buat ya, UAS 2 Fajar Febriadi 4B PT2. Apa nih? Oke, kemudian kita memberikan aksetnya grant all privilege to UAS 2 Fajar Febriadi 4B PT2. Oke, grant telah sukses, dan kemudian kita connect dari yang kita buat tadi. P2 Febriadi 4B PT2 UAS 2 Fajar Febriadi 4B PT2. Connect. Kemudian kita melakukan apa namanya? Melakukan dari skema berikut, sama seperti video part 1 sebelumnya. SQL Oke, kita tunggu. Pertama kita lihat sini apakah sintaks contoh yang pertama, yaitu berada di 9, nomor 9. Nah, kita tunggu terlebih dahulu bagi proses membuat. Oke, lagi menunggu.
Baru agak terasa ruang nafas sedikit. Oke, dan kita tambahkan. Pertama kita akan mencontohkan di sini karena tidak ada apa namanya ya, tidak ada tabel yang namanya MyCD Collection, jadi kita tambahkan saja. Nah, jika kita memang ingin memastikan memang tidak ada, mari kita lihat. Nah, jadi mari kita contohkan saja pada tabel yang ada di dalam skema kita. Contohnya sebagai berikut. Alter tabel di client, sini ada nama tabel di clients. Kita tambahkan kolom find that, itu find that. Nah, dengan tipe data date default yaitu tanggal sekarang. Nah, tabel sudah di alter. Kemudian contoh yang kedua sini ada nih my friend, yang juga tidak ada di dalam skema kita. Jadi kita contohkan pada tabel yang ada saja. Contohnya sini di song. Nah, di song kita add. Nah, dengan contohnya nama kolom tersebut adalah base of. Nah, dengan tipe datanya adalah varchar 2 dengan panjangnya adalah 25. Nah, tabel telah di alter. Nah, itu dia hasilnya. Kemudian contoh berikutnya adalah kita juga bisa dapat melihatnya nih. Nih select seluruhnya from di client. Ini dia find that terlatih buat. Kemudian kita juga bisa melihat select from di song. Dan ini datanya si kosong itu base of. Ya, telah terbuat kan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya itu slide 12. Nah, ini udah terbuka nih. Kita tambahkan, ini masih menambahkan indeks. Contohnya sini UAS 2 Fajar Priyadi 4B PT 2. Kan tes ada ya, sudah kita konekkan. Nah, biar saya mengkonekkan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke nomor 12. Contohnya sini ada menggunakan create table mode EMP. Nah, kita buat terlebih dahulu. Create table mode EMP yaitu last name varchar 2 lebar 20, kemudian salary. Kata di sini dia membuat salary, tipenya adalah number dengan presisi 82. Ya, tabel telah dibuat. Nah, kemudian kita bisa mengalterkan dengan mengubah, memodifikasinya. Contohnya sini adalah alter tabel mode EMP modify last name. Nah, menjadi varchar 230. Nah, itu dia. Kemudian kita juga bisa sini lagi melakukan alter tabel mode EMP. Nah, modify lagi. Nah, salary dengan number presisinya kita buat 10.2. Nah, dah. Kemudian kita juga dapat melakukan lagi alter tabel mode EMP yaitu pada modify last name lagi. Contohnya kita ingin membuatnya menjadi 10, contohnya varchar 2 10. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan alter tabel lagi, alter tabel mode EMP
modify salary number 82, contohnya sini defaultnya 50, invalid table name. Itu dia. Nah, kita bisa melihatnya di sini pada yang udah dibuat. Sini namanya tadi, apa namanya tadi sini? Mod IMP. Nah, ini dia mod IMP. Ya kan, udah jadi 10 dan juga 2. Default presisinya sudah ada 50. Oke, berarti udah pas ya. Oke, tapi kita bisa juga mencontohkan yang berbeda nih. Contohnya create table makanan, contohnya nama makanan varchar 2 dengan presisi 25 contohnya. Kemudian harga yaitu kita buat jadi number dengan presisi misalnya 92. Nah, tabel setelah kita buat, kemudian kita alter tabel. Menggunakan makanan tadi yang udah kita buat, modify. Contohnya pertama pada nama makanan yaitu varchar 2 tadi kita buat presisinya menjadi 28 misalnya. Nah, sama kita contohkan disconnect. Oke, kita connectkan lagi. Sini udah ada nih makanan ya. Ini udah ada makanan. Sini harusnya jadi 28. Oke, pas ya. Kemudian kita bisa menggunakan lagi alter tabel. Contohnya kita buat lagi makanan. Modify nama makanan yaitu varchar 2 15. Nah, itu dia berubah kan. Kemudian kita lagi bisa mengalter tabel pada apa namanya harga itu number. Nah, kita lihat sini presisinya kita ubah jadi 11 2. Nah, kita contoh lagi, kita tabelkan lagi modify harga number jadi 92, default 50. Nih, kita cek dulu. Nah, berubah kan? Ini defaultnya belum ada. Nah, kita enter. Oke. Kita refresh lagi. Nah, kan ada kan? Sip. Kemudian ini sudah, berarti kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, ada satu lagi nih. Alter tabel makanan modify harga. Nah, itu number. Nah, udah. Ini pas. Lupa ya. Ini memang terakhir. Oke, maaf. Nah, kita masuk ke slide contoh selanjutnya, itu slide 16. Nah, di sini ada penghapusan drop table. Nah, sini karena tidak ada, kita contohkan saja di sini dengan tabel yang ada dalam skema kita. Contohnya di sini alter tabel di client. Di client itu drop, kita mendrop kolom pada yang bernama find date tadi yang pertama kita buat.
pada sebelumnya tadi ya. Nah, kita tengok, kita cek pada apa nama tadi di klien ya. Nah, udah nggak ada kan? Kemudian kita tadi juga membuat namanya di song nih ada di sini namanya best of. Nah, kita juga bisa dapat melakukan penghapusan juga tuh alter tabel di song, yaitu drop kolom favorit. Oh, sorry, ini bukan itu. Best of ya. Best of. Nah, udah nggak ada kan? Pas. Kemudian kita bisa lagi masuk ke slide selanjutnya. Nah, operasi Uniset di slide. Alter tabel di sini menggunakan contohnya apa namanya? Karena di sini di skema kita tidak ada nama kok, tidak ada, maka kita menggunakan yang sama saja. Contohnya di sini employees set uniset dengan contohnya sini katanya email. Kita lihat dan kita lihat langsung saja contohkan employees set unis drop uniset columns tabel alter. Nah, ini contohnya kita lihat pada employees. Aku player ini nih. Employees. Kok kayak kue-kue lah kok ngecek di luar tuh. Ada pikiran sekeriting ini. Kau kecil di meriang di luar tuh kue. Oke, mulu lah. Tapi harus di luar tuh kok ngecek. Kata lah. Employees di sini employees di sini yaitu kita lihat di sini sudah tidak ada lagi, oke, email. Nah, kemudian kita lihat lagi di slide selanjutnya, itu di slide 21 sini adalah pernyataan drop table. Contoh di sini kita menggunakan kolom yang berbeda saja. Drop table. Drop tabel, contohnya kita contohkan tabel yang berbeda saja ya, langsung ya. Shift. Sini ada namanya shift assignment. Nah, tabel dropped. Coba kita select ya, pasti sudah tidak ada. Select seluruhnya from F shift assignments. Nah kan, tabel tidak tersedia. Tabel or view does not exist. Nah, tapi kita bisa melakukan apa namanya flashback. Nah, saat kita melakukan flashback, contohnya di sini ya flashback tabel. Nah, nama tabelnya tadi adalah F shift assignments to before drop. Nah, sini akan muncul objek non in recycle bin. Dia tidak masuk data objek ini ke recycle bin. Nah, bagaimana kita melakukannya seperti ini? Nah, kita bisa melakukannya seperti berikut. Oke, kita masuk dulu.
Nah, pertama kita menggunakan login terlebih dahulu, kita tambahkan apa namanya, connect lagi sebagai SSDBA, kita tambahkan komen lainnya sini, connect SSDBA, sorry, sebagai Oracle, kemudian kita coba user dulu memastikannya. Oke, sebagai sudah DBA, kemudian kita setelah tadi kita sebelumnya tidak bisa tadi objek doesn't apa namanya, tidak ada katanya not in recycle bin. Nah, sehingga kita harus melakukan satu tindakan sebagai berikut. Nah, setelah kita sudah connect, nah, kemudian kita harus membuat suatu tabel space. Contoh nama tabel space yang kita buat ini Fajar 1 misalnya, kemudian data filenya kita arahkan pada sebagai berikut. Kita arahkan saja ke sistem basis data ini. Oke, kita copy. Ini, kemudian kita buat nanti namanya dengan kata data titik dbf. Kemudian size-nya adalah size yang akan kita buat nanti yaitu contohnya saja 10 MB. Nah, tabel space telah dibuat. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam apa namanya, yang user si UAS 2 Fajar Febriadi 4B42 tadi, kita buat contohnya tadi assignment memiliki tadi, nah ini tidak kita lihat pula tadi ya apa saja di dalamnya. Nah, tapi saya masih ingat di dalam VF assignment itu terdapat shift assignment, yaitu di dalamnya ada kolom kode dengan number kolom number number 50. Kemudian ID-nya adalah number 50. Kemudian adalah shift assign date, itu kita buat jadi tipenya adalah tanggal, kemudian kita tambahkan. Oke, kita refresh di sini, kita refresh. Nah, ini sudah terbuat ya. Kemudian kita drop lagi contohnya nih, drop tabel F. Kita ibaratnya beralur-alur nih, mengapa dia itu kan. Nah, F shift assignment F create drop table F shift assignment. Nah, tabel telah di drop. Nah, kemudian kita lakukan lagi nih tadi yang proses pengkreatan. Tetapi bedanya kita akan menambahkan di sini yaitu tabel space tadi si Fajar 1. Nah, itu dia. Kita refresh lagi. Oke, di sini sudah ada sini tabel space yang telah kita buat tadi. Nah, untuk mencontohkan karena sini masih datanya kosong.
Nah, contohnya ini insert into F shift assignment values-nya di sini contohnya adalah kita isi dengan 5. Kemudian tanggal sini contohnya sini 01 Desember 2020. Nah, data telah ditambah. Nah, select seluruhnya from F shift assignment. Udah oke ya. Kemudian setelah kita commit. Nah, setelah kita commit complete, kemudian select yaitu tadi yang udah kita buat. Ini dia. Kemudian kita drop tabel shift. Mana tadi ya? Drop shift assignment. Dah oke. Kemudian contohnya kita contoh show recycle bin. Ini dia. Nggak muncul kan? Tadi nggak ada nih, nggak bisa nih. Kita ambil nih, kita select. Sorry. Valid table name. Select seluruhnya from SQL command not properly ended. Contoh kita buat di sini. Oke. Select show user dulu, show recycle bin. Ini dia. Select seluruhnya from SQL command line 2. Oke, sabar dulu. Oke, Bapak. Jadi selanjutnya adalah kita melakukan flashback table F shift assignment to before drop. Oke, flashback complete. Kemudian kita select from F shift assignment. Nah, ada kan? Tadi nggak bisa nih. Kemudian kita tes lagi nih. Di sini kita masuk ke select 24, yaitu pertama kita drop lagi nih, contohnya kita untuk melihat apa namanya
yang berikut nih. Kemudian kita lakukan select original name, kemudian operation, kemudian drop time, kemudian from user bin. Nah, ada kan? Tadi nggak bisa nih. Nah, itu dia caranya. Kemudian kita flashback lagi. Oke, itu dia. Kemudian kita lanjut lagi ke materi ke halaman selanjutnya, yaitu 25. Kata sini adalah menggunakan drop dengan push, langsung menghapus recycle yang nggak bisa dilakukan, kembalikan lagi kata tadi kan. Nah, sini contohnya kita contohkan namanya dengan fshift. Sini ada sini fshift. Karena tidak ada sini copy employees kan, kita gunakan tabel yang berbeda saja nggak masalah. Fshift nih, fshift kemudian push. Nah, tabel dapat. Nah, kita select ya, select seluruhnya nih, contohnya fshift. Nah, tabel or view must exist. Kemudian kita bisa melakukan proses perenamean, contohnya sini rename di client, ya kan? Di client kita ubah nadi jadi apa namanya, apalah ya, the client contohnya, the client. Nah, tabel rename. Nah, kita lihat ya. Nah, ada sini decline, kita lihat decline. Nah, ini dia. Nah, isinya. Nah, itu dia isinya kan sama sih. Oke, kita masuk lagi ke materi transet. Materi transet di halaman, contohnya di halaman 28. Ini konsepnya. Kemudian kita contohkan saja ya. Ini hanya contoh konsep sintaksnya aja, kata sininya. Ada contohnya langsung ya. Langsung jam slide. Nah, kita contohkan saja tabel langsung. Contoh sini F order line. Nah, sini ada F order line. Nih, mana nih? Saya contohkan tabel yang berbeda. F order line. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, tabel transit. Press. Nah, itu dia. Kemudian comment on tabel. Kita bisa menggunakan comment juga nih sini di Oracle katanya. Comment, contohnya ini comment yang kita ikuti dalam ini dulu. Comment on table employees is Western region only. Nah, comment kreatif. Nah, contoh lagi kita contohkan tabel yang berbeda nih, contohnya comment on table departments is, sebut saja di sini contoh departemen, contoh komen saja, contohnya contoh komen departemen saja. Itu dia. Nah, kita dapat melihat sini nih, select tabel name comment from user tab comment. Nah, ini tampilannya agak kurang enak dilihat ya. Nah, saya contohkannya di sini ya, select tabel name comment from user
tab comment. Ya, Western regionalnya udah ada kan nih, sama contoh komen departemen. Nah itu dia. Kemudian kita sering buat komen tabel employees nah kosong ya dia kan. Kemudian contoh lagi departemen nih kosong kembali kan. Oke, kemudian kita masuk lagi ke slide 30. Nah, untuk flashback query ini kita akan menggunakan F-shift assignment tadi yang udah kita lakukan. Oke. Jadi konsepnya sama saja seperti yang di dalam slide. Nah, kita contohkan langsung tadi menggunakan F-shift assignment setelah kita buat table space-nya. Nah, contohnya di sini select kode ID sama shift assign then version as operation version start time as start date version end time as and from shift assignment session between when stn mean value and max value where kode sama dengan 5. Ini dia. Ini ya supaya nggak dilihat nih ya. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita lihat lagi sini sama nih. Kemudian yang di atas dengan ini sama. Kemudian kita masuk ke 36. Yaitu insert into F shift assignment value contohnya 44 02 sini dek 2020 contohnya. Nah, kita lihat lagi sini.
Kemudian kita bisa melakukan update, yaitu pada F shift assignment oh ya sini ada yang salah nih, begini kan aja. Where 4 set kode sini update ya, set kode. Nah, sama dengan contoh di sini 3 where id sama 4. Set kode where id sama dengan 5. Assignment where id. Nah, di sini ada yang belum kita eksekusi nih. Commit. Nah, itu dia. Tadi lupa kita commit ya. Ini sudah berubah ya, update. Oke. Kemudian delete. Delete from if assignment where id sama dengan nah, itu dia. Jadi operation ini adalah D. Dapat kita lihat bukan? Itu dia terlihat. Ini bisa tadi operationnya. Kan kita sini start date, end date-nya. Nah, nampak kan? Itu enaknya di sini akan terjadi kalau misalnya user melakukan kesalahan nampak dari segi seluruhnya. Nah, itu enaknya Oracle di salah satu fungsi di sini dalam Oracle nih. Kemudian yang terakhir adalah nih contohnya select code id shift assign date from shift assignment where id sama dengan 5. Itu dia. Nah, ini hasil dari permintaan terakhir pada slide yang pada sebelumnya hanya tersedia ketika menggunakan permintaan version, itu pada close version dari sebelumnya. Nah, jika kita mencoba baca dengan normal, yang mana dengan ID contoh sini satu kata ini kita menggunakan ID 5 pada shift assignment, nah akan mengikuti pernyataan delete.
Nah, kita akan mendapatkan kesalahan normal not data found. Nah, kalau kita ulas ini 4 not data found, ya kan? Sip. Itu adalah materi seputar dari materi apa namanya? Materi 13.3 dari part 2 sesi UAS 2. Nah, untuk next videonya akan dilanjutkan part 3 yaitu materi 15 yang terdiri dari 3 materi yang tadi 15.1, 15.2, 15.3. Kita selesai part 2, kita lanjutkan ke part 3 sesi materi 10 13.3 selesai. Kita lanjutkan ke materi 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.